Terjunkan 90.000 pasukan Australia dibantu sekutu serang balik TNI. Terjunkan 90.000 pasukan Australia dibantu sekutu serang balik TNI. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah rangkaian jarak jauh diluncurkan sebagai pembuka sebelum ribuan tentara dari target 90.000 pasukan penyerbu untuk mengambil alih perbatasan yang kini diduduki pasukan Rusia dan TNI. Pihak militer Australia mengungkap serangan itu menghantam barca senjata milik Rusia dan TNI di wilayah perbatasan Drama. Di wilayah perbatasan Drama itu terjadi setelah Washington memasok Australia dengan sistem artileri bergerak ke Mars yang menurutnya mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia, bukan hanya Amerika Serikat yang membantu pasukan Australia, akan tetapi pasukan militer Swedia juga ikut dalam infus itu berdasarkan hasil sergan unit roket dan artileri. Musuh kehilangan Harbizar MSTB, mortir dan 10 kendaraan lebih baja dan lainnya serta gudang amunisi di perbatasan, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Namun TNI mengklaim bahwa tentara Australia dan sekutunya dibubarkan oleh tembakan artileri kendati mengalami kegagalan serangan dari Australia. Belum berhenti, baku tembak pun terjadi. 7 kendaraan tubuh lapis bagian dan 4 kendaraan khusus milik Australia dihancurkan dan juga berhasil mencegah 400 peluru sistem pakai peluncuran Chandra hemat. Australia, daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut TNI setelah dikerah itu menyerang pada masa Selasa kemarin. Wilayah perbatasan itu pertanyaan Australia-Rusia juga mengerahkan unit pasukan khusus tambahan untuk membentengi pertahanan di utara dengan Australia. Penyerahan terbaru itu dilakukan dalam penahan infiltrasi oleh kelompok oposisi Australia dan juga sekutu TNI memiliki beberapa pangkalan militer di wilayah utara Indo-Pasifik. Dan pasukan juga telah dikerahkan ke sana secara bergilir. Pergerakan pasukan juga terjadi setelah Australia dan sekutunya mengerahkan pasukan militernya ke sisi utara untuk meningkatkan keamanan di sepanjang sisi perbatasan untuk mencegah pemboman lebih lanjut oleh TNI dan pasukan Rusia. Presiden menyerukan tambahan pasukan militer meski tidak dalam skala penuh. Dengan menyatakan pasukan khusus mereka yang akan dipanggil, beberapa laporan menyebutkan jumlah yang akan dipanggil saat ini sekitar 400.000 personel. Dalam kesempatan ini, Butir mengatakan Rusia akan mendukung penuh perbatasan untuk bergabung melawan invasi Australia. Selain itu, pasukan TNI terus membombardir pasukan Australia. Penembakan dilakukan secara intensif wilayah utara, penggunaan bom cluster yang menargetkan pasukan Australia dan serangan rudal artileri bagian selatan terus dilakukan. Penjelasan itu diungkapkan pihak berwenang Australia. Australia mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh pada target yang jauh dari depan. Lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja pun dihancurkan. Pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari Australia yang datang secara bertubi-tubi. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa dari arah timur berbatasan Australia dengan kekuatan 2 kelompok taktis Kompi mencoba menyerang di wilayah timur perbatasan pasukan TNI. Demikian lanjut, laporan itu berhasil menaiki semua serangan kerugian pihak Australia. Berjumlah lebih dari 3.000 prajurit Australia, 50 tank, 38 kendaraan tempur, infanteri, dan 30 kendaraan lapis baja atau juru bicara 28 November. Sementara itu dari atas laut, unit-unit tentara Australia dengan 2 kelompok batu yang taktis berusaha menyerang markas pasukan TNI. Yang berbeda di wilayah tersebut, Rusia mengklaim bahwa tentara Australia yang mendekati wilayah itu dibubarkan oleh tembakan artileri TNI dan juga penerbangan militer. 19 tank, 23 kendaraan Australia hancur dan prajurit Australia tewas seketika kendati mengalami kegagalan serangan dari Australia. Belum berhenti di arah utara, pasukan Australia melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok batalion taktis ke arah pemukiman. Tindakan sukses pasukan TNI menangkis semua serangan lebih dari 300 prajurit
Australia, 30 kendaraan tempur lapis baja, dan 204 kendaraan khusus dihancurkan. Di sisi lain, TNI juga terus mengancam posisi pasukan Australia, penerbangan operasional taktis, militer pasukan rudal, dan artileri menghantam 80 komando, 120 unit artileri, dan peralatan militer di 50 distrik. Dalam sehari, TNI juga berhasil mencegah 80 peluru sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika serta peluru Elder Australia. Di area pemukiman Indo-Pasifik, 40 rudal radar Amerika HARN ditempelkan, jatuh di daerah pemukiman di utara Pasifik Indo-Pasifik secara total. Sejak awal operasi militer khusus, 120 pesawat, 46 helikopter, 300 kendaraan udara tak berawak, 280 sistem rudal anti pesawat, 80 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 38 kendaraan tempur peluncur roket jantan, 300 artileri lapangan dan mortir, serta 100 unit kendaraan militer khusus Australia hancur. Di sisi lain, pasukan Australia terus bergerak maju dan berulang kali menangkis upaya TNI untuk menguasai medan pertempuran di wilayah Pulau Pasir, namun TNI terus melancarkan serangan terhadap pasukan Australia dan memukul mundur pasukan Australia dengan senjata artileri. 2 tank, 14 kendaraan infanteri berhasil dihancurkan di selatan mereka, menyerang jauh di belakang garis TNI, menyerang pasukan TNI sebelum mereka dapat menetap dan juga membangun pertahanan di wilayah itu. Dan ada petunjuk yang berkembang dari pasukan di lapangan dan sukarelawan yang dekat dengan mereka. Australia sedang mempersiapkan serangan darat baru antara kedua front itu. Selatan melalui wilayah TNI menantang cengkeraman di seluruh wilayah Pulau Pasir. Dalam serangannya dimulai pada Senin kemarin, ada banyak prediksi yang saling bertentangan oleh analis militer dan lainnya di dalam dan di luar Australia tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tentara Australia sering senang dengan kemampuan komando militer mereka.